Tapi kayaknya apa? Mungkin aku kurang yakin apa gimana ya kok dijauhkan jodohnya gitu. Apa sih lebih baik aku fokus sama anak dulu gitu. Mohon masukannya kok. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenang. Sudah. Baik, jadi tadi ada pertanyaan anak dulu atau jodoh dulu. Jawabannya adalah Allah dulu. Karena yang nentuin dapet jodoh atau enggak Allah. Yang nentuin ini anak jadi soleh atau enggak Allah juga. Tugas kita itu melayakkan diri kita di hadapan pencipta jodoh dan pencipta anak. Dapat jodoh, dapat anak, tapi bikin kitanya tambah jauh dari Allah, rugi. Rumah tangga atau hidup yang siapa sih yang paling beruntung, yang berhasil nyampe surga, yang bikin tambah dekat sama Allah. Jadi ya sudah, nggak rumus jodoh soalnya kan dua ya. Paling jodoh itu cepat atau lambat pasti ketemu, Mbak. Paling cepat di dunia, paling lambat di surga. Pertanyaannya satu, habis mati kita ke surga atau enggak? Karena ada yang bela-belain, relain surganya, yang penting dapat jodoh di dunia dengan diizinin pacaran dan yang lain-lain. Jangankan pacar cinta, satu dunia cinta Allah benci juga kita yang repot. Anak juga sama. Mau kita jaga 24 jam juga kalau misalkan kita nggak jadi orang tua yang layak Allah tolong. Ya kayak tadi Bapak cerita, bandar-bandar judi itu anaknya duit banyak, sekolah termahal sambung. Tapi Allah nggak ridho, ada aja jalan rusak anaknya. Ya. Jadi gimana? Banyakin sujudnya weh. Banyakin baca Qurannya, tingkatin takwa. Karena jangan sibuk mencari, tapi sibuk menjadi. Jangan tunggu kaya dulu baru sedekah. Sedekah dulu nanti Allah jadikan kaya. Jangan tunggu ada imam yang soleh dulu baru jadi soleha. Soleha dulu nanti Allah kirimin yang soleh. Amin. Bisa dapat dua-duanya, gak usah ini dulu atau itu dulu. Kita takwa aja. Yuk sekarang 5 waktu udah jaga tepat waktunya. 5 waktu tepat waktu udah kok, jaga duhanya. Duha udah gak pernah bolong kok, jaga tahajudnya. Udah tahu-tahu nanti mana duluan. Tak anak tahu-tahu hafiz 30 juz duluan, atau tahu-tahu ada orang baik yang ngelamar. Amin. Nah aja, ya, nggak ada yang rugi ya, istilah. Allah wala bisawab. Ya, ini dulu, ya. Ya, mic-nya udah dibeli ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau mau tanya tentang almarhum ibu? Tenang. Ibu waktu sakit banyak kejanggalan itu. Bisa dibilang bukan sakit biasa. Saya cuma mau bertanya kok. Dia selalu datang ke mimpi saya toh. Kenapa? Dia selalu datang ke mimpi saya. Datang di mimpi. Katanya tolong bukain pintu, pintunya belum kebuka. Iya. Udah 14 tahun ibu saya meninggal kok. Maka
Oke. Ya. Nah, ini kenapa-napa istilah. Alhamdulillah sekarang saya diberi kesempatan bertanya, Kak. Iya. Bercerita kepada orang yang kita katanya itu jin. Kita manusia dikelilingi jin, tapi itu nyata ibu saya, Kak. Ya. Apakah benar ibu saya belum bisa pulang, Kak? Oke. Ya udah, bismillah ya. Begini, kalau kita bicara tentang sesuatu yang goib, kita tidak mengetahui yang goib, jadi perlu dalil. Kalau bicaranya kaidah ilmu syar'i, mimpi sumbernya 3. 1, ada yang dari Allah, tapi itu biasanya para nabi ya, atau orang-orang salih. Karena dulu waktu Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk menyembelih Nabi Ismail itu dari mimpi. Ya. Nah, kita bukan nabi, maka bisa jadi yang 2 lagi. Yang kedua, ada yang bunga tidur. Ya. Ya, bunga tidur biasanya misalkan kita nonton film action, kita akhirnya jadi ikut mimpi apa kungfu gitu ya. Yang ketiga, ada yang dari syaitan. Ya. Yang dari syaitan itu biasanya mimpi yang ya mungkin menyeramkan, dikejar-kejar, merasa terikat, ngerasa apa. Ya. Kalau pertanyaannya yang 3 itu yang mana? Pokoknya tidak tahu. Tapi kalau orang sudah meninggal itu yang pasti dia sudah di alam selanjutnya, di alam barzakh. Apakah itu ternyata dari Allah atau supaya dimimpikan? Wallahu a'lam. Memang tugas kita berarti gimana? Udah. Kita, karena sebaik-baiknya hadiah bagi yang masih hidup, bagi yang sudah wafat, dari yang masih hidup untuk yang sudah wafat adalah kita jadi pahala jariah bagi mereka. Ya. Kalaupun mau ditempuh, cari, bahkan umumkan. Mungkin ada yang pernah dizolimi oleh ibu, atau mungkin ada pernah hutang yang belum terbayar, karena itu dulu dilakukan oleh para sahabat. Waktu Zubair bin Awam wafat, putranya Abdullah selama 4 tahun mengumumkan, siapa yang punya hutang dihutangi oleh ayahku. Sudah itu beliau habiskan waktu 4 tahun baru dibagi-bagi warisannya. Bukan masalah warisannya di sini, tapi adalah beliau nggak pengen yaitu ada sangkutan. Ya. Kalau ternyata sudah dicari, karena sudah 14 tahun dicari, nggak pernah ada yang ngaku dihutangin oleh ibu dan nggak ada yang pernah ngaku dizolimin, ya sudah. Tugas kita adalah yang bikin tambah dekat sama Allah. Dari misalkan mimpi ketemu Nabi, tapi setelah mimpi ketemu Nabi jadi malas sholat, itu juga tetap buruk. Atau misalkan jelas-jelas mimpi syaitan, dikejar-kejar apa penampakan atau gimana, tapi setelah itu bangun tambah takwa sama Allah, itu tetap kebaikan juga. Jadi gimana kalau kayak tadi? Nabi memang setiap kali sering sekali setiap beres sholat subuh dengan para sahabat balik badan lalu bertanya, siapa yang bermimpi biar aku tahu ya kan? Nah, kok bukan Nabi. Tapi yang Allah tahu, ketika kita yakin beliau setidaknya beriman, orang baik, kita doakan, kita jadi pahala jariah bagi beliau. Bismillah ya. Ayo kita doakan untuk beliau. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita buka satu pertanyaan lagi. Ini info dari yang pengurus masjid. Pukul 16:15 harus selesai. Iya. 16:15. Iya, harus selesai. Kita buka satu lagi. Karena di sini masih ada 2 pertanyaan dari teman kita. Jadi setelah Mbak ini selesai, kita bacakan 2 lagi ya. Jam pukul 16:15 harus selesai. Satu lagi. Mohon maaf
sebesar-besarnya Udah di situ itu. ini info dari pengurus masjid. Mohon dimaklumi sebelumnya pukul 16.15 kita harus segera meninggalkan tempat ini. Kita buka satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf izin bertanya. Saya mau nanya, saya adalah seorang ibu, saya ada punya anak juga. Awal saya kerja di sini, ketiga anak saya diurus oleh orang tua saya, diurus ibu selama 1 tahun. Tetapi saya merasa selama anak-anak saya diurus oleh ibu, maaf sebenarnya saya tidak berpikir tentang lebih buruk tentang ibu, tetapi saya merasa ketika ketiga anak saya diurus oleh ibu, merasa kurang dalam hal pendidikan, terlebih agama. Jadi selama 1 tahun saya memutuskan untuk ketiga anak saya diurus oleh bibi, adik kandung dari ibu saya, dan alhamdulillah selama diurus oleh beliau, anak-anak saya lebih baik, lebih tenang, dan saya dibetulnya lebih tenang juga. Tapi setelah kejadian itu, hubungan antara ibu dan bibi, adik dari ibu saya, cukup renggang. Begitu juga dengan saya dan suami saya. Maaf, apakah saya ini anak yang durhaka kepada orang tua atau tidak? Karena jujur saya mengambil keputusan ini karena saya memiliki pengalaman yang kurang baik juga dalam diurus oleh anggota keluarga semasa kecil. Jadi saya merasa saya harus memperbaiki mental anak saya dan pendidikan anak saya. Hanya itu saja. Saya ingin merasa anak-anak saya lebih baik dari saya. Terima kasih. Ya, sudah. Kalau harapan saya mah ya, mudah-mudahan bisa segera ibunya dampingin ya. Ya terserah, boleh anaknya yang ikut, boleh ibu yang kurang, mungkin kalau di sini mungkin karena kerja jadi nggak mungkin kali ya. Tapi ya tetap biar gimana yang paling baik sih kan sama ibunya. Tapi kan si ini gimana kondisinya seperti itu ya udah. Kita kalau bicaranya ketakwaan anak, ya di tangan Allah aslinya. Tugas kita, ini contoh ya, di surat Al-Kahfi, waktu Nabi Musa ketemu Nabi Khidir, kan ada 3 perbuatan yang diprotes. Kita ke yang ketiga, yaitu ketika Nabi Musa sama Nabi Khidir membangun rumah 2 anak yatim. Ketika ditanya kenapa dibangun ulang, kan Nabi Khidirnya menjawab, wa kana abuhuma sholihan, karena orang tuanya soleh. Maka ya memang tugas kita itu, karena kalau misalnya ditanya gimana ya anak ini masa depan, gimana internet pengerikan, mana diurusnya dan lain-lain. Kalau mau jujur, apa andil kita untuk anak-anak? Apa kita yang bikin tangan atau kakinya? Bikin alisnya pun tidak. Jangankan bikin orang, gambar orang pun jelek. Bukan kita melayakan diri kita di hadapan Allah. Karena lihat tadi, ketika disebutkan wakana abu humasolihah di Al-Kahfi ayat 82 nanti dilihat. Ketika Masya Allah kita sudah melayakan diri di hadapan Allah. Lihat, kita kalau bangun rumah yang bangun tukang. 2 anak yatim tadi, rumahnya mau roboh, yang membangun Allah utus 2 orang nabi untuk jadi tukangnya, Nabi Musa dan Nabi Khidir. Karena satu hal, orang tuanya soleh. Ya memang itu kita ningkatin takwa tentu jelas. Kalau sekarang sudah merasa takwa, tingkatin lagi terus. Dan memang yang terbaik mudah-mudahan nanti bisa segera pulang. Gimana kok masalah rezeki? Bismillah. Bismillah. Apalagi kalau misalkan kita selama di sini tidak memperbanyak hutang-hutang yang tidak perlu, punten mohon maaf, ngambil cicilan riba apa segala macam. Ketika akhirnya nggak ada hutang kan ya sebetulnya malah punya tabungan, kerja di luar itu bukan malah punya hutang. Ya. Maka sebenarnya itu aja yang bisa kita lakuin. Nanti mau diurus dengan siapanya, kita biar gimana itu ibu, yang satu lagi bibi. Mau diizin mohon maaf ya. Kalaupun dianggap ada kebaikan pada diri ini, kalau mau jujur ya, saya masa lalunya TK sampai SMA sekolah SMA, sekolah Katolik. Ya.
tumbuh besar di keluarga Buddha, makan babi, dan profesi malah dulu jadi wadah judi. Walaupun dianggap kebaikan kan nggak tahu itu bisa jadi doa orang tua. Sama sekali bukan saya yang baik, mungkin doa orang tua. Karena ya banyak sih sendiri. Tante Yuda dulu, Tante Yuda ibunya dulu jualan masak di Pematang Siantar. Masak ada mahasiswa kelaparan, cuma punya duit 3.000, dikasih sebaskom. Yuda protes, "Ma, boleh cuma 3.000, mama masak capek-capek, kok dikasih semua?" Itu mamanya bilang kayak gini, "Mudah-mudahan nanti anak mama di perantauan banyak ditolong orang." Sehingga bisa jadi mungkin gara-gara 3.000 itu, ya udah entah mungkin kami berjodoh, entah mungkin akhirnya beliau dapat banyak kebaikan. Nggak ada yang tahu. Tugas orang tua udah melayakkan diri aja di hadapan Allah. Sisanya kita bisa aja bicara nih teknisnya, ngomong ke orang tua masih gini, ngomong ke bibi masih gini, ngasih tahu ke anak-anak. Ada itu kan yang anak yatim yang dibangun rumahnya mana misalnya dia sini nggak ketemu orang tua. Tapi ya udah bisa ditahu. Ya udah serahin ke Allah aja. Sambil mudah-mudahan kapan kontraknya selesai? Baru nggak apa-apa. Sehat-sehat semuanya, mudah-mudahan dijaga. Amin. Ini masih ada 2 pertanyaan dari jamaah. Ini saya singkat aja ya. Pertanyaan pertama, maaf kok saya ingin bertanya, apa boleh berwudu menggunakan air hangat karena Hongkong sedang musim dingin? Iya. Satu, bismillah. Pertanyaan kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau bertanya, apa hukumnya patuh kepada suami dan orang tua? Saya ingin membantu orang tua saya, sedangkan suami saya melarang. Tapi saya kasihan kepada orang tua saya. Jika saya melawan, apakah jika saya kasih kepada orang tua, jika saya melawan suami maksudnya. Tapi di samping itu saya takut dosa kepada suami. Satu, bismillah ya. Pernah ada bahasannya di kitab Nawawi, di kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi, ada hadis yang dikutip amalan-amalan yang paling banyak menggugurkan dosa. Salah satunya adalah berwudu di saat sulit. Sulit di sini termasuk suhu dan yang lain-lain. Tapi kalau misalkan pertanyaannya boleh atau tidak, secara fikih boleh pakai air hangat. Walaupun ada yang berpendapat makruh. Tapi kalau emang itu bisa benar-benar malah bikin, kan ada yang dingin yang benar-benar menyiksa ya kayak silakan. Ya, secara fikih boleh. Tapi kalau saya pengen tetap air dingin kayak gimana kok tidak akan Allah sia-siakan, pasti pahalanya lebih banyak. Ya, jadi silakan itu mau pakai, asal jangan pakai air mendidih aja ya. Ya, itu yang pertama. Ya, yang kedua tadi terkait suami dia mau patuh sama mesti suaminya. diukur dulu. Ini masalahnya apa? Suaminya melarang kenapa? Dan yang minta dibantu, yang harus dibantu kepada ibunya itu tentang apa? Sebelum itu saya nggak bisa ngambil hukum, ya. Tapi selalu lihat kayak gini aja. Mohon diingat bahwa di atas fikih selalu ada yang namanya takwa. Fikih itu hanya bicara hukum, boleh, tidak, halal, haram, fardu, sunnah, mubah, makruh, haram. Takwa bicaranya bukan boleh atau tidak, bicaranya Allah suka atau tidak. Kita lihat mana yang sekiranya membuat Allah lebih suka kepada kita. Kalau ternyata benar-benar darurat orang tuanya harus dibantu, oh ya masa jadi dilarang, ya. Kalau misalnya ternyata ada larangan, ditanya alasannya apa dan sesuai dengan syar'i, itu juga silakan. Ya makanya ini belum bisa dijawab hukumnya, tapi yang pasti ya sudah, kita cuma bisa minta tolong ke Allah aja. Untuk gimana supaya kalau emang masalahnya di suami, hati suaminya dilembutkan. Kalau emang ternyata masalahnya adalah di orang tua, dibantu selalu gimana, makanya mungkin suami larang. Ya Allah juga yang menggenggam hati orang tuanya. Makanya hukum bisa dibahas, tapi tadi kalau bahasannya seperti tadi, kita belum bisa ambil hukum, belum jelas soalnya statusnya, kondisinya seperti apa. Ya, dan yang paling baik dari itu semua adalah ya sudah, tambah dekat sama Allah. Tinggal mudah-mudahan keputusan apapun yang diambil, bahkan sebelum ambil keputusan
jaga sholatnya, ya. Istilah Allahu a'lam bishawab. Habis ya? Itu. Yang itu yang fotonya gimana? Nanti nih bukunya cari ini. Jadi kalau misal masih ada yang mau lagi, nanti didata aja, terus didata transaksi dan juga nanti tetap foto dulu. Habis foto nanti bukunya dikirim dari Bogor. Iya, karena kalau mau jujur bukan bukunya kan, tapi fotonya. Ya Allah, apapun itu yang penting bikin tambah dekat sama Allah, ya. Jadi nanti silakan yang belum, meskipun nggak kebagian, kalau misal nanti bukunya nggak kebagian habis ya sudah. Kalau misal tetap bisa pesan, nanti bisa transaksi ke panitia, tetap foto dulu, baru ya. Yuk kita tutup doa dulu, ya. Tundukkan hati dan kepala kita sejenak, bermunajat ke sisi Allah. Tinggal semenit waktu doanya dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammad. Assalamu alaikum tabaraka ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakiri, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahi majelis ini ya Allah. Ajarkan ilmu yang bermanfaat saja bagi kami ya Allah. Jadikan sisa usia kami hanya mengejar ridho-Mu ya Allah. Dan jangan hanya Kau kumpulkan kami di majelis ini ya Allah, tapi kumpulkan kami juga kelak di dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah, berkahi yang kami dapat di sini ya Allah. Berkahi gaji kami, berkahi persahabatan kami, berkahi pengalaman kami di sini ya Allah. Kami titip orang-orang yang kami sayang ya Allah. Engkau yang menggenggam hati mereka, membolak-balikan hati mereka. Jaga mereka ya Allah, jadikan mereka anak-anak yang solih-solihah. Muliakan orang tua kami, muliakan pasangan kami. Izinkan kami meskipun kami terpisah jarak, tapi telah Kau kumpulkan kami di dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah, layakkan diri kami jadi hamba-Mu ya Allah. Anugerahkanlah hati kami hidayah ya Allah. Anugerahkan hati kami istiqomah ya Allah. Anugerahkan kami hati yang bisa mensyukuri apapun nikmat-Mu, qanaah apapun ketentuan-Mu. Ya Allah, berkahi semuanya yang kami perbuat di sini ya Allah. Bimbing kami sehingga kami kelak pulang dari sini tidak hanya membawa rezeki rupiah, tapi juga membawa amal soleh ketika pulang ke hadapan-Mu ya Allah. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Yang belum punya keturunan, anugerahkan keturunan yang solih-solihah. Yang belum pasangan, anugerahkan pasangan yang solih ya Allah. Dan izinkan kami menjadi pahala jariah bagi orang tua kami ya Allah. Dan juga kami mohon selamatkan saudara-saudara kami di Palestina. Kami iri dengan iman mereka ya Allah. Jadikan syahid dan husnul khatimah saudara-saudara kami yang harus wafat di sana ya Allah. Dan terakhir, izinkan kami wafat dalam keadaan husnul khatimah. Jauhkan kami dari keadaan su'ul khatimah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Barakallahu fikum, mudah-mudahan manfaat. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu sini lagi. Mohon doanya kalau nanti mudah-mudahan tendanya udah lahiran jadi bisa kesini terus. Ngajakin si kembar ya. Semoga apa yang beliau sampaikan menambah kebaikan dan menambah istiqomah kita, dan pulang dari sini membawa ilmu yang bermanfaat di dunia wa dunia wal akhirah. Amin amin Allahumma amin. Jadi saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kata dan tutur yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.